Venezuela membuktikan peringatan ini bukan omong kosong. Kali ini kita bahas apa yang akan dibahas oleh penulis buku terkenal Robert Tinggi Kiyosaki. Banyak orang bilang ke saya, "Robert, kamu meramalkan Venezuela." Tidak, saya tidak meramalkan Venezuela. Saya hanya menjelaskan apa yang selalu terjadi ketika uang mati. Selama puluhan tahun saya mengatakan hal yang sama di buku, wawancara, dan pidato saya. Ketika pemerintah menghancurkan mata uangnya, kekuatan akan menggantikan keuangan. Dan itulah yang sedang kita saksikan sekarang. Pada 3 Januari tahun 2026, Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela yang masih menjabat dan memberlakukan blokade penuh terhadap minyak Venezuela. Bukan karena ideologi, bukan karena demokrasi, tapi karena sistemnya rusak. Ini adalah fase akhir yang sudah lama saya peringatkan. Ini bukan nubuat, ini sejarah. Apa yang saya katakan selama bertahan-tahan sangat sederhana. Uang fiat selalu gagal, utang selalu tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, dan ketika kepercayaan runtuh, pemerintah tidak memilih janji. Mereka memilih kendali. Venezuela mengikuti skenario ini dengan sempurna. Mereka mencetak uang untuk bertahan hidup, dan untuk sementara itu terlihat berhasil. Lalu apa yang terjadi? Inflasi meledak, tabungan hancur, modal kabur, talenta melarikan diri, dan pada akhirnya, negara itu kehilangan kendali atas satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Minyak. Ketika sebuah negara kehilangan kendali atas aset penghasil arus kas utamanya, masalahnya bukan lagi ekonomi. Itu berubah menjadi geopolitik, dan geopolitik tidak bernegosiasi. Bagian yang banyak orang tidak sadari ini bukan hanya soal Venezuela, dan jelas bukan hanya soal politik. Selama bertahun-tahun, Tiongkok secara diam-diam menjadi pembeli utama dan penopang finansial untuk minyak dari negara-negara yang disanksi, termasuk Iran dan Venezuela. Tiongkok tidak perlu memiliki ladang minyaknya. Yang mereka kuasai adalah pembeli, jalur pengiriman, sistem pembayaran, skema diskon, perjanjian utang. Dengan kata lain, Tiongkok menguasai arus kasnya. Minyak Venezuela bukan hanya menggerakkan mobil. Minyak itu menopang keamanan energi Tiongkok di luar sistem dolar yang dikendalikan Amerika. Dan itulah ancaman yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya dilakukan Amerika? Amerika tidak menghancurkan Venezuela. Amerika memutus akses Tiongkok. Dengan memblokade minyak Venezuela, Amerika tidak hanya menjatuhkan seorang presiden. Mereka memutus aliran barel minyak, mengganggu rantai pasok global. Mengambil kembali kendali atas arus energi ini bukan langkah militer. Ini adalah langkah sistem. Karena minyak bukan sekadar energi. Minyak adalah mata uang. Minyak adalah pengungkit. Minyak adalah kekuasaan. Ini bukan hanya Venezuela. Orang selalu bilang, itu tidak akan terjadi di sini. Itu juga yang dikatakan orang-orang di Argentina, Turki, Lebanon, Venezuela. Pelajarannya bukan soal lokasi. Pelajarannya adalah insentif. Ketika utang tidak bisa dibayar, inflasi tak terkendali, kepercayaan menghilang, pemimpin tidak memilih transparansi. Mereka memilih kontrol. Sistem uang tidak runtuh dengan sopan. Mereka runtuh secara strategis. Inilah alasan saya memiliki aset nyata. Inilah kenapa selama bertahan-tahan, saya selalu mengatakan, jangan percaya kertas. Jangan percaya janji. Jangan percaya politisi akan melindungi daya beli Anda. Emas tidak butuh izin. Perak tidak butuh kepercayaan. Properti tidak menghilang ketika mata uang runtuh. Bisnis dengan arus kas nyata bisa bertahan saat riset. Ini bukan ketakutan. Ini adalah persiapan. Saya tidak meramalkan Venezuela. Saya meramalkan satu hal sederhana. Ketika uang berhenti berfungsi, aturannya berubah. Dan itu selalu terjadi.